Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di YouTube channel Gereja Betel Indonesia Musi Palam Indah di dalam acara Menara Doa. Kami mohon maaf kemarin itu ada gangguan teknis sehingga kita tidak bisa muncul di dalam 18.45 jam 18.45 sehingga kita bisa tayangnya itu jam 8 malam jam 20. Tapi kita sekarang hadir, biarlah kita sama-sama satukan hati, kita terus berdoa. Saya percaya bahwa saudara akan diberkati, saudara akan diberkati untuk menara doa sesi ini. Kita bisa sama-sama, saudara jangan nonton, jangan jadi penonton, tapi saudara ikutin doanya, ikutin nyanyinya. Waktu firman Tuhan disampaikan, saudara perhatikan, kalau bisa catat, saudara bisa catat. Saya percaya saudara akan diberkati, kita sama-sama bertumbuh. Menara doa ini juga kami senang, kami suka untuk bisa melayani saudara, mendoakan saudara, menolong saudara. Dan kami ingin menjadi berkat buat saudara semua. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih untuk saat-saat indah yang Tuhan berikan buat setiap kami. Kami boleh hadir di menara doa ini ya Tuhan. Kami bisa rasakan ya Tuhan kasih hadirat-Mu ya Tuhan yang begitu kuat setiap kali kami ada di menara doa ini. Terima kasih Tuhan bawa kami. Beri terus kami rasa haus, rasa lapar. Biarlah ya Tuhan kami punya ya Tuhan kasih yang makin dalam. Kami bisa berkomunikasi lebih luas dengan Tuhan. Tuhan Yesus biar komunikasi kami pun makin dalam ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Beri kami hati yang bisa mempercayai Tuhan, bisa bergantung kepada Tuhan. Beri kami ya Tuhan pikiran yang taat ya Tuhan. Jauhkan kami dari pikiran yang membangkang ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus hari ini ya Tuhan, biarlah Tuhan beri hati yang baru buat setiap kami. Berikan roh yang baru buat kami. Ubah kami ya Tuhan, makin seturut dengan Engkau, serupa dengan Tuhan, lemah lembut dan rendah hati. Kami berdoa ya Bapak, berikanlah ya Tuhan doa-doa profetik buat setiap kami. Berikan ya Tuhan nyanyian-nyanyian baru buat setiap kami ya Bapak. Berikan pewahyuan hikmat buat kami untuk apa yang harus kami lakukan. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan. Terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan sudah limpahkan buat setiap kami. Terima kasih banyak Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Kasih. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tu dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari dari awal katakan, kau sungguh indah. Kau sungguh indah tiada
ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Oh, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari buka kedua tangan kita sembah Dia. Oh, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Oh, Mari saudara buka suaranya, saudara boleh berdoa, saudara bisa berkata-kata. Ayo bangun keintiman, saudara bisa omong sama Tuhan, katakan, Tuhan aku kagum akan Tuhan, oleh karena itu aku suka memuji Tuhan. Aku kagum akan Tuhan, makanya aku suka memuji-Mu ya Tuhan. Aku ingat segala kebaikan-Mu, aku bersyukur atas semua kebaikan-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau naikkan syukur kami kepada-Mu. Oh ya Bapa, kami kagum Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa. Kasih-Mu ya Tuhan, kesabaran-Mu membuat kami kagum. Pengampunan-Mu ya Tuhan, pengorbanan-Mu sungguh mengagumkan kami ya Tuhan. Mari buka suaranya dan doa Ibu Bapak. Yes, ya katakan begitu dalam doa saudara. Yes, oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la bala bala bala. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kami kagum, ku kagum akan Engkau. Haleluya, ku kagum akan Yesus, Terima kasih ya Allah, terima kasih Tuhan. Ya Allah, makasih ya Allah. Ya Allah, makasih. Ya Allah, terima kasih. Ayo bangun atmosfer saudara buat Indonesia. Yes, sembah Dia. Kita minta atmosfer hadirat Allah memenuhi Indonesia. Biarlah Indonesia penuh dengan kemuliaan Allah. Biarlah Allah
manifestasi kehadiran Tuhan nyata atas Indonesia, atas kota-kota di Indonesia. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di menara doa ini, saya mengajak sembah Dia, sembah, buka suaranya. Kita menyembah Yesus. Pada waktu kita menyembah, membuka suara, Dia hadir tengah-tengah kita. Dia hadir di kota, di rumah kita. Dia hadir di mana kita berada. Itu artinya Dia hadir di Indonesia. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Kehadiran-Mu membawa damai dan ketenangan. Kehadiran-Mu membawa damai dan ketertiban. Kehadiran-Mu ya Tuhan membawa sukacita. Oh ya la maka hadirat-Mu ya Tuhan, hadirat-Mu. Curahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Damailah Indonesiaku. Damailah Jakarta. Damailah Jakarta dalam nama Yesus. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la makasih. Tenanglah, tenanglah setiap gunung berapi. Dalam nama Yesus tidak akan meletus. Dalam nama Yesus. Jogja, Yogyakarta, biarlah ya Tuhan tidak terjadi letusan daripada gunung Merapi. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tenang, tenang semua berdoa. Yes. Tenanglah Indonesia. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Biarlah ya Tuhan pandemi COVID-19, virus corona berhenti dalam nama Yesus. Indonesia sehat, Indonesia pulih. Tuhan pulihkan ekonomi bangsa kami, lawat bangsa kami, selamatkan Indonesia ya Tuhan dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan setiap gereja-gereja bangkit dalam nama Yesus. Tuhan memberkati setiap hamba-hamba Tuhan dalam nama Yesus. Urapi para hamba Tuhan, pelihara mereka ya Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk pemimpin kami, pemimpin di Indonesia, dari presiden Tuhan, para menteri Tuhan Yesus, Kapolri ya Tuhan, Panglima TNI, Kepala BIN, Jaksa Agung, semua ya Tuhan, anggota DPR, berkat-Mu turun Yesus dalam nama Yesus. Biarlah gubernur, wali kota ya Tuhan, bupati, berkat-Mu turun Yesus. Indonesia hamba dalam nama Yesus. Segala roh kerusuhan, perpecahan, kami tolak dalam nama Yesus. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Terima kasih Tuhan memberkati ya Tuhan aparat kepolisian dalam nama Yesus. Tuhan memberkati TNI ya Tuhan, intelijen, berkat-Mu turun Yesus. Oh berkati presiden kami, beri ya Tuhan hikmat-Mu untuk ambil keputusan ya Tuhan, keputusan yang cerdas dan berani. Oh ya la makasih untuk ya Tuhan membawa bangsa ini menjadi bangsa yang bersatu, makmur, sejahtera dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Oh ya la makasih. Saya berdoa untuk kota kami Palembang Tuhan. Berkat-Mu turun atas kota Palembang. Kau janji ada satu penuaian jiwa yang besar. Amin. Atas kota Palembang dan Indonesia. Bahkan Amerika ya Bapak. Kami berdoa dalam nama Yesus. Terima kasih. Oleh karena itu kami butuh Engkau Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus Kau penuhi setiap kami. Bawa kami Tuhan lebih lagi mengenal Engkau lebih. Tutup, mari saudara terus doa. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan Kau yang terindah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau yang terindah. Mari saudara nyanyikan
lagu ini sebagai doa. Di dalam hidup ini Tiada Allah, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, sebesar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari dari awal katakan, Kau yang terindah, Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak berselut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku karena Yesus Tuhan Rajaku. Terima kasih Tuhan. Satu, mari saudara kita minta, Tuhan penuhi setiap kami, penuhi setiap anak-anak-Mu ya Bapa dengan Roh Kudus-Mu. Bawa kami masuk hadirat-Mu ya Tuhan. Kami butuh Tuhan, kami butuh kuasa-Mu, kami butuh hikmat-Mu. Tuntun kami ya Tuhan, tuntun hidup kami. Beri ya Tuhan firman-Mu, beri pernyataan-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, Tuhan tahu ada anak-anak-Mu ya Tuhan hari-hari ini. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, tapi mereka percaya Tuhan akan menuntun hidup mereka. Kami berdoa ya Bapa dalam nama Yesus, Engkau yang janji Tuhan, Engkau akan menuntun setiap kami yang tersesat ke jalan yang tidak pernah kami kenal. Bahkan ya Tuhan, Engkau akan mengubah kegelapan menjadi terang ya Bapa.
Kami berdoa apa yang kami tidak mengerti, Tuhan akan bukakan ya Tuhan. Beri kami pengertian, beri kami pewahyuan-Mu Yesus. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, lihat anak-anak-Mu ya Tuhan, yang hari-hari ini sedang menantikan apa yang harus dilakukan, menantikan hikmat dan keputusan yang datang daripada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang menolong mereka. Tuhan, kirim orang-orang yang tepat buat mereka ya Tuhan. Tuhan, beri ya Tuhan, dan tuntun mereka. Bawa mereka ya Tuhan, seperti Tuhan bawa Rut ya Tuhan ke ladang gandum Boas dan berjumpa dengan Boas. Bapakku berdoa, biarlah Tuhan Kau tuntun, Kau dorong anak-anak-Mu. Biarlah ya Tuhan, mereka akan menemui ladang-ladang Boas mereka ya Bapak. Aku berdoa mereka akan berjumpa dengan penebus mereka, orang-orang yang menjadi ya golden connection, penebus, penolong buat mereka. Bahkan ya Tuhan, anak-anak-Mu yang rindu dipakai, jadikan kami Boas-Boas ya Tuhan. Jadikan kami Boas-Boas ya Tuhan, yang dimana kami bisa jadi berkat buat banyak orang ya Bapak. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, bukakan ya Tuhan kalau kami merasa dead end, kami merasa ya Tuhan tidak ada lagi jalan. Ajar kami bisa percaya itulah titik awal daripada kuasa kebangkitan-Mu bekerja dalam hidup kami. Sebagaimana ya Tuhan kesaksian daripada Rasul Paulus. Oh, hari ini ya Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, biarlah Roh Kudus yang membangkitkan Kristus dari kematian, Roh Kudus yang sama bekerja dalam hidup anak-anak-Mu ini ya Bapa, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Roh Kudus. Biarlah Tuhan kami sadari kami adalah anak-anak-Mu. Engkau punya rencana yang besar buat kami. Engkau sudah tetapkan masa depan yang penuh pengharapan buat setiap kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, ajar kami itu bisa mengerti dan percayai itu. Kami akan kerja, kami akan lakukan. Kami akan mulai dari apa yang kami ada ya Tuhan, dari apa yang kami punya. Pada waktu kami melangkah, kami percaya kuasa Allah akan bekerja. Kami akan melihat mujizat itu akan terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh, ku muliakan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Saya rasakan ada kuasa kesembuhan yang sedang bekerja di tengah-tengah kita. Mari kita nyanyikan lagu ini, Kaulah Tuhan. Saudara, kita nyanyikan lagu ini. Saudara, ini lagu firman Tuhan yang dilakukan. Setiap kita katakan atau nyanyikan setiap firman Tuhan yang kita baca,
kita renungkan dan kita nyanyikan saudara. Ini firman ini bisa bekerja dalam kehidupan kita. Saudara yang sakit hari ini, sebelum saya mau berdoa untuk saudara yang sakit. Apapun sakit saudara, saya percaya kuasa kesembuhan sedang bekerja untuk kita. Katakan amin saudara. Kita nyanyi lagu ini. Sebelum kita doa, kita nyanyi, saudara masuk. Saudara buka suaranya. Saudara tidak lihat, tidak nonton, tapi ayo nyanyi. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Tuhan, aku berdoa dan membawa daripada setiap anak-anak-Mu ini Tuhan yang sakit, mereka yang hadir di menara doa ini, atau keluarga mereka yang sakit, yang mereka mau berdoa bersama di tempat ini Tuhan, di menara doa ini. Aku berdoa ya Bapa, dalam nama Yesus, kuasa kesembuhan-Mu bekerja ya Tuhan untuk mereka, menjamah semua yang sakit. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, saudara yang sakit sedang di ruang isolasi COVID-19, aku berdoa sekarang sebagai hamba Tuhan, dalam nama Yesus, jadi sembuh sekarang saudara. Terima kesembuhan ini. Aku perintahkan segala roh ketakutan, kecemasan, pergi dalam nama Yesus. Saudara terima kesembuhan ini. Saudara terima kesembuhan ini. Dalam nama Yesus, aku berdoa ya Tuhan untuk setiap anak, ya Tuhan yang diabetes, yang terganggu penglihatan mereka, dalam nama Yesus jadi sembuh sekarang. Terima. Saudara yang sakit autoimun, terima kesembuhannya dalam nama Yesus. Kanker, tumor, aku terima Tuhan kesembuhan untuk anakmu ini dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih. Yang stroke kembali normal dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk pekerjaan, untuk karir, untuk bisnis daripada anak-anak-Mu, untuk studi mereka ya Tuhan. Turunkan berkat-Mu ya Bapa. Turunkan berkat-Mu ya Tuhan. Beri mereka kemampuan, beri hikmat-Mu, sehingga ya Tuhan mereka semuanya berhasil dan juga berguna ya Tuhan. Berbuah dalam nama Yesus. Ada satu terobosan kami berdoa. Terobosan keuangan, terobosan dalam hidup mereka ya Tuhan. Kami percaya bagi mulai yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kami doakan atau pikirkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Kami mau hidupi ya Tuhan prinsip-prinsip kebenaran firman ini. Biar semua menjadi rema buat kami, menjadi tuntunan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, sebagai kita yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan saudaraku. Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita akan bahas tentang seorang yang bernama Samgar. Nah saudara, mungkin ada yang berkata, siapa sih Samgar? Pernah dengar nggak? Memang ini adalah seorang hakim, tapi hakim yang mungkin enggak terkenal daripada Samuel. Samuel juga hakim ya. Semua orang tahu Samuel, makanya banyak
orang-orang tua memberi nama anaknya Samuel. Atau mungkin bapak namanya Samuel. Ya saudaraku. Ya kan itu Hakim. Tapi jarang sekali orang kasih nama anaknya Samgar. Ya, saudara, Samgar. Nah kita akan bahas saudaraku tentang Samgar. Ada sebuah kisah di dalam kitab Hakim-Hakim. Ya kan. Samgar ini siapa sih? Dia adalah seorang petani sebenarnya. Petani saudara. Dia petani yang dia punya banyak. Dia punya lembu. Ya kan saudara suka jaga lembunya, ya kan karena lembu ini untuk membajak daripada tanahnya saudaraku. Kita tahu bahwa Samgar ini kisahnya adalah dia seorang diri, sendirian saudaraku membunuh 600 orang Filistin. Hanya dengan tongkat penghalang lembu saudara. Itu tongkat kayu sepanjang 2 meter yang mana ujungnya tuh ujung bajaknya sangat tajam. Nah saudaraku, kalau kita baca di Alkitab itu cuma 2 ayat nulis nama Samgar. Kisahnya cuma 2 ayat. Jadi artinya apa di sini? Waktu saya baca tentang Samgar, saya lihat gini, Samgar ini rupanya bukan orang bukan orang besar, ya kan? Bukan orang yang bagaimana, gitu saudara terkenal, saudara. Tapi ini adalah Samgar ini ada orang biasa, orang yang sederhana dan bukan siapa-siapa. Jangan-jangan itu adalah kita, saudara dan saya. Kita ngerasa, saya bukan siapa-siapa. Saya nggak punya ini, nggak bisa itu dan lain sebagainya. Tapi dengar baik saudaraku, ya kan? Samgar ini kok bisa menyelamatkan bangsanya. Nanti kita lihat, dia taklukkan 600. Lalu sejak saat itu, preman-preman tidak kumpul lagi di jalanan. Nanti ada ayatnya, saya bilang, preman-preman enggak ada lagi. Ya saudara, di jalanan enggak ada lagi istilahnya demo-demo. Karena ada Samgar. Saudara, lihat. Kita mulai dari Hakim 3 ayat 31. Kita baca sama-sama. Kita lihat. Saya berdoa hari ini urapan Roh Kudus yang turun atas Samgar. Urapan yang sama, kuasa yang sama, keberanian yang sama. Itu akan turun atas hidup saudara, hidup kita semuanya. Yang mau katakan amin. Kita juga mau selamatkan dan keluarga kita. Kita mau jadi berkat buat keluarga kita. Kita mau menolong setiap keluarga kita. Ya kan, gereja kita, kota kita, bangsa kita. Hari ini kita belajar dari Samgar. Saudaraku, dari apa yang ada. Kita baca. 1, 2, 3. Sesudah dia bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Jadi dengan dia menumpas 600 orang Filistin, dia menyelamatkan satu bangsanya saudara. Hakim-Hakim 5 ayat 6, ini ayat 1 lagi saudara. Dampak daripada hidup Samgar. Hakim-Hakim 5 ayat 6 kita baca yuk sama-sama. 1, 2, 3. Dalam zaman Samgar bin Anat, dalam zaman Yael, kafilah tidak ada lagi. Dan orang-orang yang dalam perjalanan terpaksa menempuh jalan yang berbelit-belit. Jadi istilahnya saudara, ini mau bicara tentang saudara, orang-orang yang jahat, yang suka merampok, yang suka mengacau. Saudara, sudah tidak ada lagi, tidak bisa lagi jalan di jalan-jalan Israel. Mereka harus muter saudara. Jadi di zaman Samgar, Israel tenang, tertib, aman, damai, sejahtera. Saudaraku yang seperti saya berdoa, biarlah saudaraku pesan ini yang akan menjadi berkat buat setiap kita. Saya berdoa saudara, saudara pun bisa dipakai oleh Tuhan. Bahkan lebih daripada Samgar. Yang percaya katakan amin. Masalahnya adalah apa? Mau gak kita dipakai Tuhan? Mau gak kita bayar harga? Saya mau ceritakan gini. Dimulai dari apa? Ketika Samgar melihat keluarganya. Ketika Samgar melihat bangsanya saudara. Ditindas oleh bangsa Filistin. Saudara, Samgar yang sedang pegang tongkat penghalau lembu. Ini tongkat biasa. Saudaraku. Yang dipakai tiap hari sama dia untuk jaga-jaga lembunya. Namun dalam keadaan yang seperti itu, rupanya tongkat itu
diubahnya menjadi apa? Senjata yang mematikan. Senjata untuk berperang. Jadi tongkat penghalau lembu yang biasa dipakai oleh Samgar untuk mencari nafkah. Saudara, tongkat itu diubah menjadi senjata peperangan untuk melawan orang Filistin. Samgar tidak hiraukan nyawanya. Bayangin saudara, sendirian lawan berapa? 600 orang Filistin. Saudaraku, tapi Samgar berhasil menaklukkan orang Filistin. Membunuh 600 orang Filistin yang kuat sendirian. Hanya dengan tongkat penghalau lembu. Satu tindakan yang berani, yang luar biasa, yang sulit dan mustahil. Namun Samgar berhasil. Yang poinnya begini saudaraku. Hari ini mungkin kita sedang menghadapi masalah. Masalah yang sangat sulit. Masalah bangsa. Saudara, beban gak dengan bangsa ini? Keselamatan untuk Indonesia. Keselamatan untuk bangsa-bangsa lain. Amerika. Saudaraku, apakah saudara beban ini? Saudara pernah gak berpikir? Ya kan? Kita tahu bahwa Yesus itu adalah jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada bisa seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Setiap orang membutuhkan yang namanya kasih dan pengampunan dosa. Supaya mereka diampuni dan dibebaskan dari penghukuman. Yesus Kristus yang sudah ditentukan oleh Allah. Setiap orang harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Seorang yang tidak menerima kasih Allah, mereka menolak Allah. Mereka menolak Allah. Mereka tidak mendapatkan hidup yang kekal. Tapi mereka akan terbuang, saudaraku. Apakah ada di hati saudara ketika saudara melihat ada keluarga, dia belum diselamatkan, dia belum percaya? Adakah saudara satu beban ini? Seperti Samgar melihat keluarganya terancam, itu secara fisik. Dia melihat bangsanya terancam oleh orang Filistin. Hari ini saudaraku, kalau saudara bisa, aku punya beban buat keluargaku. Aku punya beban buat kotaku. Aku punya beban buat bangsaku. Ini poin saudara akan dipakai oleh Tuhan. Mungkin saudara sedang menghadapi masalah pribadi. Masalah daripada bangsa. Ini masalah pandemi. Gimana saya bisa? Mulai dari saya terapkan protokol kesehatan. Mulai saya mau taatilah aturan pemerintah. Mulai dari saya ajak beberapa, ayo taati yuk. Kita mulai jaga kesehatan, jaga supaya orang tidak tertular. Atau supaya jangan sampai pandemi ini terus. Kita jaga dan kita doa supaya selesai. Mungkin saudara bisa lihat, waduh, kapan resesi ini bisa berlalu? Harus ada beban di hati. Lalu mulai saudara bisa melihat, oh keluargaku, sahabatku, saudaraku sedang kena corona, sedang sakit. Ada beban di sini, ada beban di sini. Atau mungkin saudara sendiri yang sedang mengalami masalah penyakit. Roh Samgar, urapan Samgar itu dimulai dari apa? Satu belas kasihan, satu beban. Melihat saudara, untuk melihat keselamatan. Ya kan? Saudara, masalah saudara mungkin bukan 600 orang Filistin melawan saudara seorang diri. Saudara sedang menghadapi masalah yang sangat sulit. Entah itu keuangan kah? Entah itu keluarga, rumah tangga saudara. Atau saudara sedang mengalami depresi, stres. Kayak ada serangan-serangan daripada kuasa gelap. Saya ingin beritahu saudaraku, kuasa Allah lebih besar daripada masalah saudara. Yang percaya katakan amin. Ya kan? Hari ini saya ingin bagikan secara cepat. Saudara, kalau saudara mau coba mulai terapkan ini. Ya, saudara mau terapkan ini. Apa saudara? 3 kunci kemenangan daripada Samgar kita akan belajar. Saudaraku, kita akan belajar. Yang pertama, Samgar memulai dari tempat dia berada. Maksudnya apa di sini? Di mana Samgar memulainya, saudaraku? Samgar memulainya di mana? Di ladang. Dia seorang petani. Ladang adalah tempat dia menanam. Ladang tempat dia mencari nafkah. Tetapi Tuhan mengubah ladangnya
menjadi medan pertempuran untuk menyelamatkan bangsanya dari orang Filistin. Apakah saudara punya kerinduan? Sekali lagi saya bilang, untuk menyelamatkan keluarga saudara. Apakah saudara punya kerinduan untuk menyelamatkan kota dan bangsa saudara? Atau saudara punya kerinduan untuk menyelamatkan diri saudara sendiri? Lalu saudara bisa menyelamatkan keluarga dan kota dan bangsa saudara. Ingat saudaraku, Samgar bukan seorang tentara. Samgar tidak masuk akademi militer. Dia tidak memiliki jabatan di bangsanya. Dia bukan siapa-siapa. Tapi dia punya beban. Dia sadar bahwa apabila, dia sadar, dia ingin melihat bangsanya diselamatkan. Saudaraku Yesus Kristus, saya percaya bahwa kita bisa belajar dari Samgar ini. Samgar sadar kalau dia ingin mengubah masa depannya, saudaraku, maka dia sendiri harus memulai, harus memulai melakukan sesuatu sekalipun sendirian. Alkitab bilang dia sendiri lawan orang Filistin. Dampaknya apa saudara? Seluruh bangsa diselamatkan. Dan penjahat-penjahat saudara, itu tidak lagi ada di jalan-jalan. Ini dampak, itu seperti kayak bicara tentang apa? Atmosfer dan mental. Saudara, ini bicara atmosfer ketika ada kemenangan. Saudara masih ingat gak cerita Rahab bersama dengan para pengintai? Rahab bilang begini, tahu gak? Orang Yeriko itu udah dengar Allahmu loh, yang mengeringkan daripada laut berau, yang kalian sudah mengalahkan daripada suku-suku. Saya kira bilang, ini raja Yeriko dan semua itu gemeteran dengar, mental sudah jatuh. Jadi dengar baik saudaraku, itu bangun atmosfer itu penting. Yang ngerti katakan amin. Dimulai dari apa? Atmosfer iman dalam diri saudara itu penting dijaga, dipelihara. Kalau tidak ada, dibangun dulu. Udah terbangun, pelihara. Saudaraku Yesus Kristus. Nah ini penting saudaraku. Samgar lakukan sendiri. Kadang-kadang kita begini, aku mau bertindak tapi kok gak ada orang ya. Kok semua kok enak-enakan aja. Kok di rumah ini cuman aku yang capek. Di keluarga kok cuman aku aja. Semua minta, semua tergantung aku. Mestinya saudara mikirin jangan seperti itu. Mikirnya puji Tuhan aku bisa jadi berkat buat keluarga. Tuhan pakai saya. Ya kan saya bisa bantu si A, bantu keponakan ini, mama, bapak. Aku bisa membantu ini. Harusnya ke sana. Ini namanya urapan Samgar. Katakan amin saudaraku. Jangan udah kok apa-apa aku. Padahal kan aku kan gak lebih kaya daripada abang aku. Itu mikirnya harus bersyukur kita bisa dipakai Tuhan. Katakan amin saudaraku. Ya kan? Saya juga dulu pernah berpikir seperti itu. Tapi setelah saya pikir lagi, oh ya ini satu anugerah. Mungkin saudara di kantor, di tempat pekerjaan. Kok bosnya nyuruhnya aku terus. Saudara berpikir, kenapa aku terus yang disuruh? Aku sendiri yang capek. Yang lain rebah-rebahan aja, gaji dapat. Sedangkan aku, saya kan gajinya gak lebih besar dari dia, tapi aku disuruh terus sama bos. Saudara jangan ngeluh gitu. Saudara harus bersyukur. Itu satu kepercayaan yang Tuhan beri pada saudara. Katakan amin. Nanti saudara lihat ke depannya, saudara akan melejit naik. Itu orang-orang yang dicari Tuhan. Katakan amin saudara, ini yang harus ada. Nah oleh karena itu saudara, bagaimana Samgar? Saudara, kok bisa di ladangnya sendiri dengan tongkat penghalau lembunya, dia bisa taklukkan 600 orang Filistin. Dan membawa apa saudara? Atmosfer dan dampak mental daripada orang Filistin dan bangsa-bangsa lain saudara. Jadi jatuh, ya kan? Sehingga mereka ketakutan, tidak ada peperangan lagi, jadi aman. Apa penyebabnya? Kata kuncinya apa? Samgar itu melatih dirinya. Tiap hari dia pakai terus tuh tongkat. Jadi dia mahir menggunakan tongkat. Saudara bisa ngerti ini. Ini menghalaukan untuk lembu. Ya kan kalau ada apa. Dia lahir pakai. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 2. Saudara kita baca sini. Ini ada satu kata yang bagus. Saya ingin ajak saudara lihat. Masuk ke perjanjian baru. Kita baca yuk. 1, 2, 3. Beritakanlah firman. Siap sedialah. Baik atau tidak baik. Apa?
waktunya. Garis bawah ini waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saya ulangi lagi dengan kata gini, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Saudara, di sini dikatakan saudara, kita harus menyiapkan diri, siap sedia untuk apa yang akan terjadi. Dengar baik, Samgar tidak ngerti, Samgar juga tidak tahu kalau kelak akan datang 600 orang Filistin dan akhirnya mereka saudara ditumpas oleh Samgar. Dia tidak tahu itu, tapi Samgar sudah melatih dirinya, menyiapkan diri dia mahir mainkan apa? Tongkat ini. Saudara bisa mengerti di sini, katakan amin, saudara. Nah, saya tangkap begini, kata waktu di sini saudara, kata waktu itu kan memang ada hora, saudara, ada hora, ada kairos, saudara, segala macam. Tapi dia pakai kata di sini adalah kata waktu ini adalah eukarios, eukarios. Ini berkaitan erat dengan apa? Saya cek tuh dibicarakan apa? Kesempatan. Kesempatan. Dengan kata lain saya mau ngomong begini. Kita ini sebaiknya menyiapkan diri dari sekarang. Tiap hari kita harus menyiapkan diri kita. Makanya Alkitab berjaga-jagalah dan berdoalah. Ya kan? Kamu karena nggak tahu waktu. Ya kan? Kapan anak manusia itu akan datang. Kita nggak tahu tuh waktu. Waktu itu kesempatan dia datang. Kita bisa terjemahin macam-macam. Ujungnya adalah kalau kita nggak siap akan kedatangan Tuhan, maka kita akan tertinggal. Saudaraku, begitu juga kalau kita nggak siap, nggak mempersiapkan diri, maka kita nggak akan pernah bisa jadi orang berhasil di dalam kehidupan ini. Persiapan itu penting, saudaraku, ya kan? Jadi kita harus siapkan diri sekarang, ya kan? Ketika sekalipun tampaknya nggak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa yang akan terjadi. Kelihatannya gak ada apa-apa terjadi. Saudara, saya harus tiap hari melatih diri. Melatih diri. Coba tulis di live chat, katakan amin. Kita harus mempersiapkan diri dalam apa? Segala aspek. Rohani, jasmani, sosial, keuangan kita. Ini harus siap tiap hari, saudara. Dalam hal rohani kita perlu, saudara, menyiapkan diri dengan cara apa? Waktu saudara saat teduh pagi, saudara sedang mempersiapkan diri dengan saudara doa. Saudara nyembah, saudara bisa pungut mana itu menjadi kekuatan. Saudara minta tuntunan Tuhan untuk sepanjang hari ini. Berikan saya hati yang teguh. Berikan saya, jadi sama Tuhan tuh kita sudah ngomong, sudah buat ketetapan. Saya mau jadi berkat. Biarlah perkataan saya perkataan yang memberikan semangat yang baru. Biarlah tangan ini bisa nolong orang. Kaki ini bisa melangkah ke tempat di mana Tuhan inginkan. Di dalam saat teduh saudara bisa secara rohani bicara sama Tuhan seperti itu. Yang ngerti katakan amin. Saudara bisa masuk menara doa sorenya. Saudara setiap hari 18.45 seperti ini. Kita buat premier saudaraku. Ya kan, saudara bisa ikut ini juga untuk secara rohani. Saya bisa dapatkan firman Tuhan. Saya bisa dapatkan pengurapan dari Tuhan. Saya bisa dapatkan kekuatan yang baru. Bahkan saudara pun bisa lewat kita doa bareng. Kita doa bersama. Dengan baik saudara, mujizat kesembuhan terjadi. Terobosan keuangan terjadi buat saudara. Saudara bisa berdoa untuk anak-anak saudara, masa depan saudara, anak-anak saudara. Itu lewat apa saudara? Secara rohani kita persiapkan diri. Karena kita tidak tahu, tiba-tiba datang. Ya kan, masalah yang saya bilang, kenapa kita perlu persiapan? Karena kita perlu daya tahan. Kita butuh daya tahan, daya tahan secara rohani. Untuk apa daya tahan rohani? Kalau kena, ya kita jauh-jauh aja kena penyakit. Tapi yang namanya manusia bisa jatuh sakit. Ketika kita, dokter bilang, kamu sakit nih. Yang di sini tuh tenang. Saya saksikan seorang teman. Ketika dokter vonis dia, kamu kena kanker. Lalu setelah itu dia pulang dari ke dokternya segala macam. Ya kan saudara, beliau ketemu dengan saya. Saya lihat tuh tenang. Saya bilang kanker ya iya. Tapi saya percaya Pak Sabta. Tuhan sembuhkan karena tugas saya belum selesai.
Lalu kita doa, tenang banget dan betul Tuhan sembuhkan. Kenapa? Karena dia punya daya tahan rohani. Beberapa yang lain ketika kena kanker sepertinya dunia tuh runtuh. Beberapa padahal melayani. Padahal lama di gereja. Tapi udah seperti orang panik. Kata kuncinya apa? Persiapan. Persiapan. Kita enggak tahu waktu. Saudaraku, kadang-kadang waktu ini eukarios. Saudara, ini kesempatan bisa membuat kita apa saudara? Ini bisa kita naik. Ujian itu mungkin. Waktu ujian bisa juga. Bisa waktu untuk kita diberkati. Jadi saya bisa nangkap sini. Secara rohani penting. Ini awal. Kedua, kita juga harus mempersiapkan secara jasmani. Karena kita juga mau diberkati secara jasmani. Umur panjang. Sehat. Karena Tuhan janji dengan umur panjang, aku akan kenyangkan dia. Saudara harus persiapkan untuk berkat ini. Caranya dengan apa saudaraku? Latih tubuh tiap dengan olahraga secara teratur. Saudaraku, ini harus jantung dilatih, paru-paru, otot-otot, semua Tuhan dilatih saudaraku. Ya, makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup, persiapan. Ya, ketiga, kita juga mau diberkati dengan hubungan yang rukun, yang harmonis, kenalan yang luas, pergaulan yang luas, saudara, dalam hal sosial. Ya, kita bisa punya, ya kan? Makanya kita perlu apa? Punya komunitas yang apa? Yang sehat dan membangun. Saudara perhatikan pergaulan saudara. Kok saudara mulai ini persiapan juga, saudaraku. Ketika kita punya pergaulan yang bagus, komunitas yang bagus. Komunitas bagus itu apa? Gereja. Kumpulan orang percaya. Karena Yesus berkata, aku akan mendirikan gereja, eklesia, jemaat. Dan Allah mau tidak akan menguasainya. Dahsyat saudara. Ketika saudara ada di kumpulan, di gereja. Kumpulan orang percaya, komunitas ini. Saudara, yang komunitas. Ya komunitas yang bagaimana? Komunitas saudara akan bangun dengan kasih. Dan juga dengan apa? Komunikasi yang bagus. Bangun komunitas, punya komunitas. Yang keempat, saudaraku, dalam hal keuangan, persiapan dalam hal keuangan. Apa saudara yang perlu? Ya kerja, cari nafkah. Kerja, saya belum dapat kerjaan Pak. Kerja apa? Saya bilang kerja untuk cari nafkah. Bukan kerja untuk gengsi. Kalau banyak orang cari kerja tuh harus, pekerjaannya harus pakai batik. Harus pakai dasi. Tapi yang tersedia mungkin saat itu pekerjaan yang tidak memerlukan saudara pakai batik. Pakai jas, mungkin pekerjaannya cukup dengan celana pendek dan kaos. Tapi poin yang saya mau ngomong adalah bahwa kerja, harus kerja, cari nafkah. Apalagi saudara sudah punya tanggungan keluarga. Ini penting, saudara yang bekerja, tetaplah bekerja. Jangan karena emosi saudara keluar. Jangan, bekerja cari nafkah. Saudara ada penghasilan, ditabung. Ya kan sebagian ditabung, ditabur tuh persembahan apa yang menjadi milik Tuhan. Belanja sesuai dengan kebutuhan saudara. Jadi dengar baik, waktunya akan datang, kesempatan untuk bertindak itu akan muncul. Perhatikan saudara, saya suka dengan kata-kata ini. Saudaraku, dari apa namanya? John Maxwell ya, John Maxwell. Ada seorang bernama John Maxwell, itu hamba Tuhan yang jadi motivator saudara. Dia berkata begini, kesempatan kalau ketemu dengan persiapan, maka itu akan jadi keberhasilan. Saya modifikasi sedikit kata-katanya, ketika kesempatan bertemu dengan persiapan, maka mukjizat dan keberhasilan itulah yang terjadi. Katakan amin saudara. Tuhan bilang berjaga-jaga dan berdoa. Saudara, ini penting. Ya saudara, berjaga-jaga dan berdoa. Kamu tidak tahu saat dan waktu anak manusia itu datang. Saudara, Samgar, saudara, dia mulai dari apa yang ada. Wah, ketika dia hadapi satu situasi yang mendesak, dia dikerubutin saudara dengan berapa? 600. Yang kedua saudaraku, Samgar memakai apa yang dia miliki. Kita sudah tahu. Dia, ya kan, Samgar memiliki apa yang dia miliki. Saudaraku, Samgar gak punya senjata mesin otomatis. Dia cuma punya tongkat penghalau lembu. Tongkat itu untuk mencari nafkah.
bukan dimaksudkan untuk jadi senjata buat dia. Tapi dia ahli dalam memakai tongkat itu karena dia pakai tiap hari. Saudaraku yang kasih Kristus, apa yang menjadi tongkat penghalau lembu saudara? Apa yang menjadi tongkat penghalau lembu saudara? Jadi dia pakai itu saudara untuk menaklukkan. Kadang ya Tuhan tuh pakai kita. Orang-orang yang sukses dalam hidup dia. Saudaraku, orang-orang yang diberkati. Biasanya saudara, ya kan, Tuhan pakai dari apa yang dia suka. Yang tiap hari dia pakai. Saudaraku, ketika seseorang itu hobinya melukis dari kecil. Saudaraku, buat orang tuanya lukis mana dapat duit. Masa bisa aja apa segala macam. Tapi dia hobi melukis. Tapi dari situ Tuhan bisa memberkati dia. Ketika dia tekuni itu. Ada seorang hobi menari. Masa nari gimana? Itu kan yang aneh-aneh sebenarnya. Saya memang dari dulu, saya tuh seperti kayak punya passion. Passion saya apa? Suka baca, suka belajar, dan suka ngasih tahu. Ngajar gitu loh saudaraku. Dengan segala keterbatasan saya. Dan rupanya saudara, hal ini dipakai oleh Tuhan. Ini jadi tongkat penghalau lembu buat saya. Sehingga saudaraku yang kasih, walaupun saya akhirnya sekolahnya ya jadi akuntan, pemeriksa, saudara keuangan, finance waktu itu, bisnis segala macam. Tapi ujungnya saya jadi hamba Tuhan, jadi pendeta yang kerjanya apa? Baca, belajar, berdoa, ngajar, doakan. Nah ini, itulah tongkat penghalau lembu buat saya. Mungkin saudara bilang, saya ini hobinya, ya kan saya sukanya apa? Apa yang saudara pakai tiap hari. Tapi dengar baik saudaraku yang Yesus, ya kan? Tuhan pasti beri saudara itu tongkat penghalau lembu itu. Katakan amin, ya kan? Dia sudah sediakan sesuatu yang saudara bisa pakai dalam situasi apa saja. Ibu bapak saudaraku Yesus, Tuhan akan tunjukkan apa tongkat penghalau lembu buat saudara. Nah, pakai itu. Jadi lakukan saja dengan apa yang saudara punya. Katakan amin saudaraku ya. Saya ingin ajak saudara untuk baca Alkitab yang lebih jelas. Kadang-kadang orang begini. Aku gak mau deh melangkah, melakukan ini dan itu dan lain sebagainya. Gampangnya contohnya apa? Saya gak mau melayani dulu deh. Tunggu nanti saya pensiun dulu atau sudah tua baru saya mau melayani Tuhan. Atau berkata bahwa saya belum bisa bantu apa-apa. Karena saya sendiri belum kaya. Saya masih banyak kurang, jadi saya nggak bisa bantu apa-apa. Orang suka ngomong kayak gitu. Wah, saya nggak berani tampil dulu dah, karena saya juga belum populer. Katarnya begitu. Saudara, tunggu hebat dulu, tunggu dan lain sebagainya. Saya mau kasih tahu gini saudara. Langkah pertama kita, saudara, ketika saudara melangkah, langkah pertama, pada waktu saudara melangkah, ya kan saudaraku, dari apa yang saudara bisa, dengan apa yang saudara punya, saudara langkahlah, kerjakan. Pada saat itulah, percayalah, kuasa kasih karunia Tuhan Yesus itu akan bekerja dalam hidup saudara. Katakan amin saudaraku. Saya kasih contoh, satu contoh Alkitab. Yosua 3 ayat 13, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air Sungai Yordan. Tuhan semesta bumi. Dia jelaskan sudah penulisnya. Ya kan? Sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, pengangkat Tuhan semesta bumi, ada penegasan. El Gibor. Saudara, ini istilah nama Tuhan yang sama ketika Daud menyebut nama Tuhan waktu Daud berhadapan dengan siapa? Goliat. Saudaraku, ya. Berhenti dia melangkah, berhenti di dalam air Sungai Yordan, maka air Sungai Yordan itu apa? Akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Dikasih juga perkataan. Dikasih dulu kata-kata saudara. Perhatikan, kalau imam itu injak kaki di situ, maka Tuhan semesta alam akan menghentikan, membuat air yang dari hulu itu akan berhenti. Air jadi apa? Kering. Ya, kata-kata itu benih bagi apa? Perasaan. Katakan saudara, saudara harus bangun perasaan. Perasaan senang, sukacita.
Ya kan? Harus ada atmosfer iman. Nah, lihat di dalam ayat yang ke-15. Ini kenyataannya. Ini tindakannya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, ya, para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu apa? Sebak, sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi apa? Bendungan. Melonjak jadi bendungan, saudaraku. Ya, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, ya, kita laut mati sekarang ya, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan apa? Yeriko. Dimulai dari apa, saudara? Saya yakin kalau para imam tidak melangkahkan kakinya yang pertama, maka seluruh bangsa tidak akan pernah bisa menyeberangi sungai Yordan. Kalau para imam tidak menjejakkan langkah kakinya yang pertama ke air sungai Yordan, mukjizat tidak akan pernah terjadi. Saudaraku yang Kristus, saya ingin kasih tahu kepada kita semua. Saudara harus berani mulai melangkah. Katakan amin. Lakukan apa yang saudara bisa lakukan saat ini. Dengan apa yang saudara bisa, dengan apa yang saudara punya, lakukan saja. Lakukan saja. Selanjutnya Allah akan bekerja nanti. Kuasa Allah bekerja. Dan saudara akan terheran bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang saudara doakan dan saudara pikirkan. Katakan amin, saudaraku. Yang ketiga, yang terakhir. Gini, yang pertama, Samgar memulai dari tempat dia berada. Dia berada di mana? Di ladang. Saudara berada di mana? Di mana saudara berada? Mulai dari situ. Mulai dari apa? Samgar memakai apa yang dia miliki. Pakai apa? Tongkat penghalau lepuh. Saudaraku. Yang ketiga, apa saudara? Samgar melakukan apa yang dapat dia lakukan. Nah, saya ulangi lagi, saudara. Samgar melakukan apa yang dapat ia lakukan. Samgar tidak terpikir. Dia gak pernah berpikir bahwa ia akan gagal. Saudaraku yang Kristus, ini benar. Dia melakukan apa yang dapat dilakukannya dengan apa yang ia miliki. Samgar bertekun. Samgar tidak pernah berhenti dan melarikan diri. Dia lakukan sampai dia mendapat kemenangan yang gilang gemilang. Ibu bapak saudaraku yang Kristus. Ketika awal pandemi, saudaraku, maklumat daripada Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang menyatakan tidak boleh ada kerumunan. Baik itu di rumah ibadah maupun di tempat-tempat umum. Kita harus berdiam di rumah, bekerja di rumah, ibadah di rumah. Pada saat itu saudara, saya ingat bulan Maret. Lalu kita harus ambil keputusan. Berhenti. Tidak ada ibadah lagi. Lalu di situ saya mulai tanya sama Tuhan. Apa yang harus kami lakukan? Apakah tidak ada lagi pelayanan? Hanya online seperti itu saja. Tunggu seminggu sekali dan lain sebagainya. Akhirnya saudara. Inilah yang Tuhan biar. Apa yang biasa kamu lakukan? Kamu suka ada di mana tiap harinya? Tiap harinya dari tahun 98. 99 sampai hari ini kamu ada di mana tiap hari? Saya jawab sama Tuhan, kami ada di menara doa tiap hari. Kami terus berdoa. Berdoa untuk apa? Untuk siapa? Kami doa untuk jemaat yang kami gembalakan. Kami berdoa untuk kota kami Palembang. Kami berdoa untuk Indonesia. Kami berdoa untuk bangsa-bangsa. Kami juga sudah doa keliling dari Sabang sampai Merauke. Lalu Tuhan bilang lagi, saudaraku, dari tempat itu, menara doa, dari apa yang kamu bisa dan kamu sudah lakukan setiap hari, buat menara doa lewat YouTube channel. Dari sini, ya kan, yang selama ini tertutup hanya dalam satu ruangan menara doa. Aku mau menara doa ini dibuka supaya kota-kota,
Supaya rumah-rumah, bahkan bangsa-bangsa yang bisa berbahasa Indonesia, mereka bisa menikmati hadirat Tuhan. Seperti yang sudah sekian lama kamu alami di ruangan tertutup ini. Ini saatnya menara doa harus ada di ruangan yang terbuka. Lewat apa? YouTube channel ini. Saudaraku, lalu Tuhan bilang ini, lewat inilah, lewat apa yang kamu miliki, apa yang kamu bisa, lalu kamu lakukan itu, maka kamu akan melihat banyak orang akan disembuhkan, banyak orang akan diubahkan, banyak orang akan datang menyembah Yesus. Saudaraku yang Kristus, bahkan Tuhan membuka terus hal-hal yang baru buat setiap kita. Oleh anugerah Tuhan, saudara, udah masuk 8 bulan. Setiap hari kita ada menara doa. Setiap hari kita doa muji nyembah. Setiap hari kita belajar firman Tuhan. Tiap hari. Saya bukan doktor teologi. Saya bukan doktor Alkitab. Tapi saya senang belajar Alkitab. Saya senang baca-baca Alkitab. Oleh karena itu, oleh anugerah Tuhan, oleh kuasa daripada Roh Kudus, urapan, saya bisa mengajar saudara. Saya bisa mengajar hati yang sama, rindu. Ya kan, tidak ada yang lain. Kerinduan saya tidak mau belok-belokan daripada pengajaran. Apa yang Alkitab tulis, itulah yang saya bagikan kepada saudara. Itu apa yang saya bisa, apa yang saya tahu. Saudaraku, dengan niat tulus, dengan hati nurani yang murni, saya ingin saudara semuanya dipelihara oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dan kita bisa tiba dengan selamat sampai kepada kerajaan Allah. Saya akan melihat anak-anak saudara semuanya diberkati, anak-anak saudara semuanya jadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, yang mencintai Tuhan. Beri kemuliaan buat Yesus Kristus. Saudaraku Yesus Kristus, inilah Samgar, saudaraku. Ini Samgar. Ini kisah Samgar sebenarnya adalah kisah daripada kita semua. Kisah daripada saya, saudaraku Yesus Kristus. Lihat, Samgar dia punya tongkat penghalang lembu. Saudara punya apa? Saya punya apa? Dengar baik. Rasul Paulus bilang, kamu punya doa. Kamu punya doa. Kita bisa berdoa dalam roh. Yang katakan amin. Kita punya senjata rahasia. Kalau Samgar punya tongkat penghalau lembu, itu senjata yang kelihatan. Kita punya senjata yang tidak kelihatan. Senjata rahasia itu adalah senjata yang paling mematikan. Yang percaya katakan amin. Apa itu? Berdoa dalam roh. Doa pujian penyembahan. Doa dalam hadirat Allah. Doa dengan kuasa daripada Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Itu yang saudara punya. Itu yang Tuhan sudah beri buat saudara. Itulah doa dalam roh. Katakan amin saudaraku. Inilah, kalau kita berdoa, pada waktu kita berdoa dalam roh, kita dapat berbuat jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak kalau kita berdoa. Kalau kita gak berdoa, kita gak bisa berdoa. Buat lebih banyak. Sebatas kemampuan kita. Waktu saudara berdoa, saudara bisa melakukan jauh melatasi lebih banyak daripada kemampuan saudara, daripada otak saudara. Doa membawa kita ke tempat-tempat yang tidak dapat kita capai secara langsung. Katakan amin saudaraku. Nah, ada seorang hamba Tuhan yang bernama E.M. Bound. Dia katakan gini, saudaraku, doa hidup lebih lama daripada hidup orang-orang yang mendoakannya. Doa kita, doa saudara, hidup masanya lebih lama. Tapi saudara berdoa, maaf saya ngomong, doa orang tua kita. Doa orang tua kita ketika kita masih kecil. Doa itu masih hidup. Sekalipun orang tua kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Doa para hamba-hamba Tuhan. Saudara, doa daripada Reinhard Bonnke. Doa-doa saudara dari William Seymour. Doa-doa daripada Rasul Paulus. Doa-doa dari Tuhan Yesus. Doa-doa itu masih hidup sampai hari ini. Katakan amin saudara. Doa masa hidup. Doa hidupnya lebih lama daripada hidup orang yang mendoakan. Dengar baik saudaraku Yesus. Ini senjata kita. Ini senjata kita. Lebih daripada tongkat penghalang lembu. Punya daripada Samgar saudaraku. Alkitab. Ya kan? Terus dia bilang begini, Embaun. Doa tidak pernah mati. Doa hidup lebih lama dari satu generasi.
Doa hidup lebih lama dari satu zaman. Doa hidup lebih lama daripada dunia ini. Dunia ini bisa berhenti. Dunia ini akan lenyap. Tapi doa-doa saudara tidak akan pernah lenyap. Karena doa itu kekal. Kenapa? Orang yang berdoa, yang naik ke hadapan Tuhan, biasanya doa itu dibungkus oleh kasih. Kasih itu tetap. Kasih itu awet. Kasih itu ada firman. Katakan amin. Alkitab, saudara. Makanya pada waktu Yesus berkata begini, apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Sebenarnya Tuhan Yesus sebenarnya sedang berbicara tentang apa? Tentang doa. Katakan amin. Segalanya menjadi mungkin kalau kita berdoa. Yang percaya katakan amin, saudara. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Saudara, Alkitab mengajarkan kita begini. Kalau Allah ada di pihak kita, maka kita lebih besar dari masalah apapun yang kita hadapi. Yang ngerti katakan amin. Kalau Allah ada di pihak kita, maka kita lebih besar. Kenapa kita bisa lebih besar? Karena Allah ada di pihak kita. Karena Allah yang akan berperang, bekerja, menggantikan kita. Allah yang bekerja di dalam kita. Yang percaya katakan amin. Apakah saudara percaya, cukup percaya untuk melangkah dengan iman? Izinkan Tuhan pakai saudara. Mulai doa buat bangsa hari ini. Berdoa untuk TNI Polri. Berdoa untuk presiden. Berdoa untuk gubernur kita. Wali kota, bupati. Berdoa untuk anak-anak saudara. Berdoa untuk tetangga kita. Berdoa untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Doakan saudara. Siapa aja hari-hari ini. Jangan kita hanya mikir masalah kita. Sampai kita lupa masalah bangsa kita. Masalah pada bangsa. Doa saudaraku. Doa. Saya percaya waktu kita mendoakan bangsa kita. Masalah kita. Waktu kita berdoa. Masalah kita menjadi masalah yang apa? Yang mudah untuk diatasi oleh Tuhan. Katakan amin saudara. Ini hari ini. Saya ingin ajak saudaraku yang Yesus. Biar kita minta urapan samgar. Tuhan akan pakai saudara sesuatu yang biasa saudara lakukan. Apa yang menjadi milik saudara. Dan apa yang bisa. Pak, kata kuncinya adalah setiap hari harus persiapan. Tiap hari dalam hidup saudara mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kenapa Tuhan bilang? Ya kan, Tuhan datang segera. Tuhan datang segera. Itu artinya apa sih? Tuhan mau ngomong bahwa semua yang terjadi di dunia ini Tuhan yang pegang kendali. Tuhan yang pegang kendali. Katakan amin saudara. Kalau ada firman katakan, aku datang segera. Tuhan Yesus akan datang segera. Itu poinnya apa? Sesulit apapun masalah yang kita hadapi. Kesulitan apa? Dengar baik. Dia pegang kendali. Karena dia akan datang. Kalau dia datang, masalah selesai. Yang ngerti katakan amin. Semua orang percaya akan diangkat. Itu ujungnya ke sana. Poinnya di sana. Hari ini saya ingin dorong saudara. Kita minta urapan samgar. Urapan apa? Keberanian. Menggunakan apa yang ada. Pakai apa yang kita bisa. Lakukan apa yang kita bisa. Langkah pertama saudara. Membuat sungai Yordan saudara. Itu akan menyibak, tersibak. Sehingga orang-orang di belakang saudara. Itu akan ikut menyeberang. Masuk tanah Kanaan. Tanah perjanjian. Yang Tuhan inginkan. Itu saudara sampai di sana. Saya sudah selesai. Saya berdoa. Biar saudara diberkati oleh Tuhan. Mari kita akan makan perjamuan kudus. Tuhan, inilah hidupku. Siapkan perjamuan kudus Ibu Bapak. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu
di dalam kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, mari buka suaranya. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami minta ya Tuhan, lewat perjamuan ini kami tahu kami punya Yesus yang mengasihi kami, punya Allah yang mengasihi kami. Selamatkan kami semua Tuhan, selamatkan kami, lindungi dan berkati kami, pelihara anak-anak-Mu ya Tuhan. Lewat perjamuan kudus ini, semua yang sakit menerima kesembuhan dari-Mu Tuhan, yang lemah Tuhan kuatkan. Bahkan kami melihat ada satu terobosan, mujizat keuangan terjadi ya Tuhan. Pemulihan Tuhan lakukan, pakai kami sebagaimana Tuhan pakai Samgar. Biarlah Tuhan akan pakai hidup kami Tuhan sebagai samgar-samgar di akhir zaman, yang kami bisa selamatkan daripada keluarga kami, bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya Indonesia akan aman, tenang, damai di dalam nama Yesus Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita adalah persetujuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan dan berkata, cawan ini ada perjanjian baru dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kemenangan yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan Yesus. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.